Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubal mu'minina bil ma'rifah. Tatma'annat qulubuhum bit tauhid wal wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Kitabihil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansurakallahu nasran 'aziza. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh Masjid Remaja yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita berjamaah, marilah kita bersama-sama selalu dan selalu. Yang pertama, mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang dikehendakinya, yang diberikannya kepada kita selaku hambanya, yang tentunya kita termasuk daripada hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah dan juga hamba pilihannya. Baik itu nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, yang tentunya keempat nikmat itu menggerakkan jasad kita dan mendorong qalbun kita, mendorong hati kita, sehingga dalam hati kita ada kemauan untuk melaksanakan apa yang menjadi perintahnya dan juga menjauhi apa yang menjadi larangannya. Mudah-mudahan kehendak Allah atas nikmat yang diberikannya kepada kita selaku hambanya, tentunya bukan hanya rasa syukur kita panjatkan kehadirannya, akan tetapi yang lebih utama dan yang lebih penting adalah perbuatan kita yang merepresentasikan atau menggambarkan berkaitan dengan ajaran syariat Islam. Ketika kemauan kita ada, tentunya bukan hanya kemauan yang mendorong jasad dan diri kita untuk melaksanakan perbuatan yang soleh, amal yang baik, karena dalam hal ini kemauan dan juga perbuatan itu bisa memberikan kenikmatan pada diri kita. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala, apa yang termaktub dalam surat Al-Fatah dijelaskan ketika Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya hambanya itu sangat taat kepadanya, ketakwaannya selalu bertambah, keimanannya selalu mengikat setiap hari. Tentunya harapan kita sebagai hambanya, mudah-mudahan liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratan mustaqim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pintu maaf bagi kita selaku hambanya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan ataupun yang belum kita lakukan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan maaf kepada kita
dan juga menunjukkan kepada kita jalan yang lurus berkaitan dengan apa yang menjadi amalan dan juga perbuatan kita di dunia ini. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentunya kita sebagai umatnya punya cita-cita yang sangat luhur, yakni sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu cita-cita kita, keinginan kita, motivasi kita, harapan kita semuanya adalah sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yakni kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Dalam sebuah riwayat dijelaskan ketika kita ingin menggapai sebuah kebahagiaan di dunia ini, maka kunci yang utama adalah apa yang menjadi uswah dari Rasulullah Muhammad SAW, kita bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya. Ketika kita menginginkan kebahagiaan di akhirat, maka apa yang menjadi uswah dari Rasul, apa yang menjadi contoh dari Rasul, itu adalah bekal yang sebaik-baik bekal untuk kita laksanakan, dan kita nanti akan mendapatkan imbalan berkaitan dengan perbuatan yang kita lakukan sesuai dengan sunnah dan juga contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan di yaumil akhir nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah. Karena cuacanya agak dingin. Ya. Ini juga membawa dampak bagi diri kita berkaitan dengan ketahanan tubuh kita. Ada yang batuk, ada yang pilek, ada yang meriang. Nah, ini semuanya adalah bagian daripada, bisa dikatakan nikmat, ya bisa dikatakan ujian. Makanya yang pertama kata Allah itu berkaitan dengan bagaimana kesabaran kita itu bisa membawa diri kita untuk lebih baik berkaitan dengan ujian-ujian Allah. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, kemarin kita membahas dalam kitab Riyadhus Shalihin berkaitan dengan babul infaq mimma yuhibbu wa minal jayyid, yaitu membahas berkaitan dengan infak dari harta yang kita cintai dan juga harta yang terbaik dari harta-harta yang kita miliki. Dari sebelum-sebelumnya menerangkan berkaitan dengan babul nafaqah was shadaqah, yaitu bab infak dan juga bab sedekah. Saya kira sudah kita pelajari bersama berkaitan dengan hadis-hadis yang menjelaskan terkait dengan sedekah dan juga infak. Kita masuk pada bab 38. Ini biasanya ada layar, tapi saat ini betul apa-apa. Sama-sama belajar. Bab yang ke-38, yakni babun wujub amrihi ahlahu wa auladihil mumayyizani wa syairi man fi ra'iyatihi bi ta'atillahi ta'ala wa nahyihim an al-mukhalafati wa ta'dibihim wa man'ihim min artikabi manhi anhu. Ini babnya panjang ini. Bab 38 dalam hadis yang ke-298 ini menerangkan tentang babun wujubi amrihi ahlahu, yaitu bab
yang menerangkan tentang wujubi amrihi ahlahu. Wujubi amrihi ahlahu itu adalah kewajiban bagi kita untuk memerintah keluarga, untuk memerintah keluarga. Wa auladihi, dan anak-anak kita. Nah, kalau ada kata wujubi amrihi ahlahu, kewajiban untuk memerintah keluarga dan juga anak-anak, maka kewajiban ini terletak pada seorang kepala keluarga ataupun suami. Nah, anak-anak yang seperti apa? Dalam bab ini dijelaskan al-mumayyazinah. Al-mumayyazinah itu disebutkan anak-anak yang sudah tamyiz, anak-anak yang sudah baligh. Wasairi man fi ra'iyatihi, dan juga semua orang yang ada dalam tanggung jawabnya. Ra'iyatihi itu tanggung jawab, sehingga ada hadis yang mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi ra'iyah itu adalah tanggung jawab, atau dalam bahasa yang lain disebutkan orang yang ada dalam penjagaannya. Ini disebut dengan ra'iyah. Maka orang yang dijaga itu ya orang yang harus dijaga benar-benar, dan itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Nah, kenapa dalam hadis ini ya disuruh untuk bertanggung jawab atas keluarga dan juga anak-anak yang ada dalam tanggung jawabnya ataupun yang ada dalam penjagaannya? Untuk apa? Yaitu dalam bab ini dijelaskan bi ta'atillahi ta'ala, yaitu supaya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa nahyihim anil mukhalafati. Dalam bab ini juga panjang, bukan hanya taat kepada Allah, akan tetapi dalam bab ini dijelaskan melarang daripada mereka. Mereka itu tadi disebutkan yakni ahlahu wa auladahu, melarang daripada keluarganya dan anak-anaknya dari menyalahinya. Menyalahinya itu adalah menyalahi daripada syariat ataupun ketaatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bukan hanya disuruh untuk taat kepada Allah, bukan hanya dilarang untuk menyalahi ataupun berbuat apa yang menjadi larangan Allah, maka tanggung jawab yang harus dipikul yakni wa ta'dibihim, yaitu harus mendidik mereka. Harus mendidik mereka. Mereka ini ya keluarga, ya juga anak-anak, dan juga orang yang masih ada tanggung jawab darinya. Waman ihim itu mencegahnya. Waman ihim lan nyegah piyambake ataupun lan nyegah mereka min artikabit, dari melakukan apa-apa manhi anhu yang dilarang oleh agama. Jadi babnya ini menerangkan tentang kewajiban untuk menyuruh ataupun memerintah kepada keluarga, memerintah kepada anak-anak, dan juga memerintah kepada orang yang masih ada tanggung jawabnya untuk taat kepada Allah, dan juga mempunyai beban tanggung jawab untuk mendidiknya dan juga menyuruh kepadanya untuk mencegah daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syariat. Nah, ini baru redaksi babnya, panjang, dawa. Biasanya babe pendek-pendek, ini babe dawa. Urusannya ya dawa juga ini. Nah, dalam bab ini ada redaksi babun wujubi amrihi, yakni bab kewajiban untuk memerintahnya.
Artinya apa? Bahwasanya kita sebagai manusia, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai insanun kamilun, sebagai seorang manusia yang sempurna, yang diberi akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang harus dilakukan oleh seseorang hamba Allah, oleh umat Nabi Muhammad SAW dalam babun wujubi amrihi itu memberikan sebuah perintah, memberikan sebuah instruksi. Jadi kewajiban kita itu memberikan perintah, memberikan instruksi. Nah, instruksi yang seperti apa? Nah, ketika kita membuka hadis dalam kitab Bulughul Maram itu ada cerita ketika Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan haji dan beliau bermalam di Mina. Bermalam di Mina. Ketika itu Nabi sebagai Amirul Mukminin, Nabi sebagai pemimpin daripada orang-orang mukmin, yang ditunjuk sebagai Amirul Haji. Nabi juga ditunjuk sebagai seorang pemimpin haji ketika melaksanakan haji dan ketika itu bermalam di Mina. Nah, ketika mau melaksanakan ibadah di Jamarot, yaitu mau melempar jumroh di tempat Jamarot itu, satu-satunya yang membawa kendaraan berupa unta itu adalah Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad SAW itu bertindak sebagai seorang Amirul Haji. Nah, ketika mau berangkat ke tempat Jamarot atau ke tempat untuk melempar jumroh itu, Nabi memberikan instruksi kepada umatnya. Nabi memberikan edukasi kepada umatnya. Nabi memberikan fatwa kepada umatnya. Nabi memberikan mauidhah kepada umatnya ketika keberadaan Nabi itu di atas unta. Nah, hadis ini memberikan sebuah gambaran dan juga nilai pada diri kita itu, bahwasanya di setiap kelompok itu pasti ada yang namanya pemimpin. Begitu pula dengan masjid remaja ini, pasti ada yang namanya ketua takmir. Karena sudah digambarkan dalam hadis Nabi bahwasanya setiap kelompok harus ada pemimpinnya. Ketika Nabi memimpin sebagai Amirul Hajj, beliau adalah sosok pemimpin dalam melaksanakan ibadah haji. Ketika Nabi itu memberikan instruksi, memberikan fatwa, memberikan mauidhah, memberikan penjelasan, posisi daripada Nabi itu berada di atas unta. Artinya apa para jamaah? Bahwasanya seorang pemimpin kalau sudah dipilih oleh masyarakat ataupun umat, itu tentunya diposisikan di posisi yang semestinya. Kenapa dalam struktur badan masjid remaja itu, struktur takmir masjid remaja itu, yang namanya ketua itu posisinya di atas? Ya, ini berkaitan dengan posisi daripada Nabi sebagai Amirul Mukminin, berada di atas unta, memberikan sebuah instruksi kepada anggotanya ataupun umatnya, berada di atas unta. Makanya ini takmir masjid niku sering-sering kula lan panjenengan tingali wonten ing mimbar niku, nggih niku bagian daripada tanggung jawab. Karena Nabi juga di atas unta. Maka takmir masjid ketika memberikan sebuah instruksi ataupun memberikan sebuah perintah, maka posisinya tidak mungkin duduk, harus berdiri ataupun harus di atas mimbar. Tujuannya apa? Tujuannya agar semua jamaah itu memahami berkaitan dengan perintah dan juga instruksi dari ketua takmir.
amir. Begitu juga ketika Nabi memberikan instruksi dan perintah kepada umatnya ketika mau melaksanakan haji, beliau berada di atas unta dengan artian bahwasanya supaya semuanya mendengarkan apa yang diperintah oleh Nabi dan juga apa yang diinstruksikan oleh Nabi. Nah, maka kewajiban kita dalam bab ini adalah wujubi amri, yaitu kewajiban bagi kita itu ketika kita sebagai seorang pemimpin, maka perintah itu menjadi sebuah kewajiban. Instruksi itu menjadi sebuah keharusan. Jangan sampai ketika kita dalam posisi sebagai seorang pemimpin, baik itu pemimpin keluarga, RT, RW, ataupun takmir masjid, kita berdiam diri. Tidak memberikan sebuah perintah ataupun instruksi kepada jamaah ataupun umat kita. Maka jamaah ataupun umat kita ataupun keluarga kita pasti akan mengalami kebingungan berkaitan dengan mau dikemanakan masjid remaja ini. Maka kewajiban daripada seorang pemimpin adalah memberikan perintah dan juga memberikan instruksi. Nah, bab ini mengatakan seperti itu. Redaksi yang kedua yaitu ahlahu wa auladihil mumayyizani. Nah, perintah dan instruksi itu diberikan kepada siapa? Yang pertama yaitu instruksi dan perintah itu dalam bab ini diberikan kepada ahlahu. Ahlahu berarti keluarganya. Nah, wa auladihi dan anak-anaknya. Nah, anak-anak apakah dalam hal ini semua anak-anak itu diperintah dalam hal ini harus ada pembeda atau tidak? Nah, nanti ada kelanjutannya. Maka anak-anak yang diperintah ataupun yang diinstruksikan dalam bab ini adalah anak-anak yang sudah al-mumayyizani atau al-mumayyazina, yaitu anak-anak yang sudah mumayyiz, anak-anak yang sudah balik. Nah, berarti di sini perintah itu mengandung perintah kewajiban. Karena di sini disebutkan anak-anak yang mumayyiz, anak-anak yang sudah balik. Nah, yang disebut dengan anak-anak yang mumayyiz itu apa? Yaitu yang sudah bisa membedakan mana yang baik dan juga mana yang buruk. Yaitu mana yang hak dan juga mana yang batil. Maka dalam hal ini kepala keluarga ataupun suami ataupun wali dalam hal ini wajib mengarahkan anggota keluarganya, khususnya anak-anaknya yang sudah memiliki pemahaman yakni balik ataupun dalam hal ini pemahaman yang sudah cukup umur dan juga bisa membedakan antara hak dan juga batil. Wasairi man fi ra'iyatihi. Nah, bahwasanya perintah itu diberikan ataupun ditujukan kepada orang-orang yang tentunya masih dalam tanggung jawabnya. Ini sebuah kewajiban. Artinya apa? Ketika hadis ini memerintahkan untuk keluarga dan juga anak-anak, berarti di situ keluarga dan anak-anak adalah tanggung jawab dari kepala keluarga. Dan di sini menekankan bahwasanya wasairi man fi ra'iyatihi itu adalah menjadi sebuah prioritas. Jangan sampai kita itu memberikan sebuah perintah, memberikan sebuah instruksi, memberikan sebuah pendidikan kepada orang-orang yang tidak ada tanggung jawab bagi kita. Lawang keluargane ae mboten saged dipimpin, lapo kok mimpin keluargane wong. Sing penting niku sing pertama adalah keluarganya. Dan ini bagian daripada renungan dan muhasabah, apakah dalam hal ini kita sebagai pemimpin ataupun keluarga ataupun kepala keluarga bisa memberikan sebuah perintah
dan perintah itu bagian daripada kewajiban yang merepresentasikan kebaikan untuk taat kepada Allah dan juga menjauhi daripada larangannya. Nah, ini berkaitan dengan bab yang menerangkan kewajiban bagi kepala keluarga ataupun bagi seorang pemimpin yang notabene yang menjadi faktor utama adalah yang kita perintah dan yang kita instruksikan adalah keluarga dan juga anak yang menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin dan juga kepala keluarga. Jangan sampai kita lupa di tengah keluarga kita masih butuh bimbingan. Jangan sampai membimbing orang lain yang tentunya tidak ada tanggung jawab. Karena yang prioritas utama adalah keluarga dan juga anak-anak. Oleh karena itu, bab ini menerangkan berkaitan dengan itu. Maka dalam kitab Riyadhus Shalihin ini yang pertama kali, dan ini setiap bab itu biasanya didahului dengan ayat-ayat Al-Quran dalam hadis ini, dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Yang pertama adalah dalam surat At-Thaha ayat 132. Dalam kitab ini disematkan qala Allah Ta'ala, ngendika sapa Allah Ta'ala, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha. Dan yang kedua, wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, dalam bab kewajiban ini disematkan ataupun dikutip ayat Al-Quran dalam surat At-Thaha, wa'mur ahlaka bis shalah, dan perintahlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir alaiha, dan bersabarlah atasnya. Wa qala ta'ala, dan ngendika sapa Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, lan keluargamu, naron, saking siksa neraka. Nah, di sini jelas bab ini menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kutipan kitab Riyadhus Shalihin ini memerintahkan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai seorang kepala keluarga ataupun sebagai seorang suami. Yang pertama dikutip adalah berkaitan dengan perintah untuk melaksanakan sholat. Jadi anak-anak yang sudah balik itu, maka kita mempunyai kewajiban untuk memerintahnya untuk melaksanakan sholat. Nah, wa'mur, ya, wa'mur. Maka dalam hal ini perintahlah keluargamu untuk melaksanakan sholat. Jangan sampai tidak melaksanakan sholat. Wastabir alaiha, maka bersabarlah, ya, bersabarlah atasnya. Ketika sholat ini menjadi sebuah perintah dan ini sebuah kewajiban, ada kalimat terusannya, wastabir alaiha, bersabarlah. Nah, makanya kulolan panjenengan sedaya nek ngengken yogo kulolan panjenengan sedaya niku nek boten purun melaksanakan sholat, angel tuturane, maka ayat ini menyuruh kepada kita untuk bersabar. Untuk bersabar. Karena sholat itu kalau anak-anak tidak dimulai dari usia dini, ya maka nanti akan sulit untuk melaksanakannya. Maka kata Allah, wastabir alaiha, yaitu bersabarlah. Dan Allah juga mengatakan dalam surat At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hai sekalian orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, mari kita pelajari bersama Bapak Ibu semuanya. Dalam surat At-Thaha itu, ya, ayat ini turun berkaitan dengan apa yang menjadi nasihat Nabi, apa yang menjadi petunjuk
daripada Nabi Muhammad SAW ketika itu untuk memerintahkan keluarganya, untuk memerintahkan istri-istri dan juga anak-anak beliau menjadi seorang yang taat kepada Allah dalam melaksanakan kewajiban sholat. Nah, ketika itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi meminta petunjuk kepada Allah terkait dengan keberkahan dalam keluarganya. Keberkahan dalam keluarganya. Allah menurunkan ayat ini, maka salah satu jalan supaya keluarga kita menjadi keluarga yang penuh keberkahan, maka yang pertama itu harus memerhatikan berkaitan dengan sholat. Kalau dalam keluarga kita tidak taat kepada Allah, salah satunya tidak mau melaksanakan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah sholat, tentunya dalam Al-Quran ini sesuai dengan asbabun nuzul, maka keluarga kita tidak menjadi keluarga yang penuh dengan keberkahan. Nah, caranya gimana? Caranya yaitu jangan sampai kita tidak melaksanakan sholat. Jangan sampai keluarga kita itu tidak melaksanakan perintah Allah berkaitan dengan sholat ini. Karena apa yang menjadi doa Nabi ketika turunnya ayat ini, Nabi meminta kepada Allah bagaimana keluarganya itu menjadi keluarga yang berkah. Dan ini sesuai dengan permintaan Nabi ketika Siti Fatimah menikah dengan Ali. Dan juga doa Nabi ketika pada waktu itu sahabatnya yang bernama Ibnu Mas'ud sedang melaksanakan akad nikah. Ketika itu Nabi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fil khair. Ini doa khusus yang ketika itu Nabi minta kepada Allah supaya keluarga daripada Fatimah sebagai anak Nabi itu mendapat keberkahan dalam keluarganya. Ketika Ibnu Mas'ud menikah, Nabi juga mendoakan kepada keluarganya. Makanya ketika kita diundang dalam proses walimatul ursi atau dalam proses walimahan, ya, bukan hanya kita mengharapkan berkaitan dengan makanan yang sudah disediakan, tapi perintah daripada Nabi ketika kita mendatangi walimah, maka yang pertama yang dilakukan oleh pendatang ataupun tamu yaitu berdoa barakallahu laka, supaya dalam hal ini keluarganya menjadi berkah. Maka yang pertama ketika Nabi meminta, maka turunlah ayat ini berkaitan dengan sholat itu, supaya keluarganya menjadi keluarga yang penuh keberkahan. Maka sholat itu menjadi sebuah kewajiban dan itu adalah rukun Islam. Jadi tidak bisa untuk ditawar-tawar kembali. Walaupun dalam hal ini Allah memberikan sebuah rukhsah kepada kita, memberikan sebuah keringanan kepada kita ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat, yakni ketika dalam keadaan musyafir ataupun dalam keadaan sakit, itu menjadi bagian daripada rukhsah itu. Maka harapan kita kalau kita menginginkan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah ataupun keberkahan melindungi dan menyertai kita, maka yang pertama yang harus dilakukan adalah untuk melaksanakan instruksi daripada Nabi dan juga Allah Subhanahu wa taala mengajak keluarganya untuk mendirikan sholat. Nah, ketika perintah sholat itu menjadi prioritas bagi hamba Allah, di situ juga tadi sudah saya sampaikan, menegaskan berkaitan dengan pentingnya kesabaran dalam melaksanakan tugas tersebut. Ini dimaksud bukan kesabaran hanya dibebankan kepada seseorang yang mempunyai tanggung jawab sebagai kepala keluarga,
akan tetapi kesabaran ini juga diberikan kepada orang-orang yang melaksanakan sholat. Jadi sabar ini untuk orang yang mau melaksanakan sholat dan juga mendirikan sholat, dan sabar ini juga diperuntukkan bagi orang yang memerintah keluarganya untuk melaksanakan sholat. Nah, makanya kadang-kadang cuaca ini mendung, ya kita sabar. Artosipun sabar nih kepingin jamaah. Nabi niku pernah sahabat bertanya kepada Rasul, wahai Rasul, keadaan cuaca ini sudah mendung dan hujan deras. Apakah dalam hal ini saya mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jamaah di masjid? Kata Nabi, sholat di rumah saja. Itu instruksi daripada Nabi. Maka dalam hal ini ketika kita melaksanakan sholat, maka kesabaran itu harus ada dalam diri kita, dan juga ketika kita memerintah keluarga kita dan anak kita, maka kesabaran juga harus ada dalam diri kita sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab untuk memerintah keluarga dan juga anak-anak. Nah, dalam surat At-Toha ini juga, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sebagai seorang pemimpin keluarga itu harus memberikan sebuah teladan, harus memberikan sebuah contoh yang baik dalam menjalankan perintah Allah, yakni sholat. Jadi berikanlah contoh terbaik kepada keluargamu dan juga orang-orang yang masih ada beban tanggung jawab dari kamu. Nah, contoh itu adalah bagian daripada praktek. Maka teladan daripada Rasulullah Muhammad SAW, dan ini menjadi salah satu peradaban dunia, itu adalah berkaitan dengan contoh dari beliau. Dan contoh itu bagian dari praktek yang dilakukan oleh Rasul. Maka kalau kita menyuruh keluarga, menyuruh anak-anak kita, maka yang perlu kita berikan kepada anak-anak itu adalah contoh yang terbaik. Jangan sampai kita menyuruh anak-anak kita melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sedangkan kita tidak melaksanakan sholat jamaah di masjid. Dan itu bukan bagian daripada contoh. Maka contoh yang terbaik itu adalah praktek. Walaupun dalam hal ini anaknya dikasih pencerahan. Nah, sholat itu wajib. Sholat itu bagian daripada perintah Allah. Ketika nanti kamu dihisab di yaumil akhir, yang pertama kali dihisab itu amalan sholat. Maka berangkatlah ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah. Enggak taunya ayahnya enak rebahan nonton TV. Nah, ini bukan bagian daripada contoh. Walaupun sudah dicontohkan dengan beberapa kalimat dan teori yang ada dalam hadis ataupun Al-Quran, tetap itu bukan bagian daripada contoh. Karena contoh yang baik dalam surat At-Toha ini adalah, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, adalah contoh yang berkaitan dengan praktek yang baik. Makanya ketika anak itu bantah, itu kadang-kadang kan contoh itu merepresentasikan berkaitan dengan teori, bukan praktek. Beda lagi kalau orang tuanya langsung mempraktekkan, nak seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka yang mudah difahami dan mudah dicerna dan mudah dilakukan oleh anak itu yang mengikuti daripada praktek dan contoh dari orang tua itu. Maka contoh yang terbaik dalam tafsir Ibnu Katsir yang mentafsirkan surat At-Toha ini adalah, contoh itu adalah praktek yang terbaik. Nah, yang kedua, dalam surat At-Tahrim itu dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini juga bagian daripada perintah yang diperuntukkan kepada kita selaku kepala ataupun orang yang bertanggung jawab dalam keluarga. Maka apa yang menjadi asbabun nuzul daripada surat ini?
yaitu berkaitan dengan seorang sahabat yang khawatir akan keselamatan keluarganya terkait dengan dosa dan juga perbuatan yang nantinya akan dihisab. Ada sahabat Nabi bertanya kepada Rasul, "Wahai Rasul, saya khawatir dengan keberadaan keluarga kami kelak nanti di yaumil akhir. Maka apa yang harus saya lakukan wahai Nabi?" Maka surat At-Tahrim ini turun. Yang harus dilakukan adalah ku anfusakum wa ahlikum nar, yaitu disuruh untuk menjaga daripada dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, ini instruksi langsung dari Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa yang ditanyakan oleh sahabat Nabi kepada Nabi itu. Nah, Abu Hurairah juga mengatakan dalam sebuah riwayat bahwasanya Allah menurunkan ayat ini memberikan sebuah instruksi, diantaranya adalah sebagai pengingat bagi kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, untuk menyelamatkan daripada keluarga kita kelak nanti di yaumil akhir. Ya. Jadi memberikan keselamatan itu bukan hanya keselamatan di dunia saja. Tapi ketika Abu Hurairah meriwayatkan sebuah hadis itu, yang dimaksud dengan menyelamatkan daripada keluarga itu tidak berhenti ketika keselamatan itu ada dalam dunia saja. Tapi kata Abu Hurairah, keselamatan itu juga ada dalam wilayah dan ruang lingkup akhirat. Maka keselamatan itu seperti apa? Yaitu untuk menjauhi daripada siksa api neraka itu. Jangan sampai kita membawa keluarga kita itu justru membawa kepada hal-hal yang sifatnya maksiat, hal-hal yang tidak diridhoi Allah, karena tidak akan membawa keselamatan diri kita dan juga keluarga kita kelak nanti di yaumil akhir. Maka tuntunannya dalam syariat Islam, dalam Al-Quran itu, kewajiban yang pertama adalah menjaga diri kita, yang kedua adalah menjaga keluarga kita. Nah, masuk dalam hadis, ya, satu hadis ya, ya Bapak, ampun mantun. Kenapa? Sebentar. Belum nyampe hadisnya, baru Al-Qur'annya. Nah, satu aja. Ada sebuah hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata siapa Abu Hurairah, akhadal Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma akhadha, mengambil. Hasan bin Ali berarti ini adalah cucu Nabi. Anaknya siapa? Ali. Tamrotan min tamris shadaqah. Jadi Hasan itu mengambil sebiji buah kurma dari kurma hasil sedekah orang. Jadi cucunya Nabi itu mengambil kurma dari hasil sedekahnya orang pada waktu itu. Faja'alha fihi. Ketika Hasan itu mengambil kurma dari hasil sedekahnya orang, kemudian beliau memakannya. Nah, dalam hadis ini faja'ala fihi, memasukkan daripada kurma itu ke dalam mulutnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngendika, kah irmi biha. Kah itu bahasa Rasul ya, bukan, nanti saya jelaskan. Nah, di situ disebutkan kah irmi biha. Rasul mengatakan kah irmi biha itu adalah jijik. Nah, amma alimta, maka Hasan itu disuruh melemparkan daripada kurma itu, annala nakulas sodaqah, bahwasanya tidak halal makan sesuatu
yang dari hasil sodako. Nah, ya, dari hasil sodako. Wa fi riwayatin ukhra, dari riwayat yang lain juga disebutkan, anala tahillu lana, tidak halal makan sesuatu yang dari hasil as-sodako, dari hasil sodako. Wa qauluhu, dan sabda Rasul, kah. Yuqalu, ya, dan dikatakannya bi iskanil kha, dikatakan dengan sukunnya kha, wa yaqulu bi kasriha ma'at tanwin, dan ada yang mengatakan pula dengan kasrohnya kha, wahya kalimat, dan ini adalah kalimat anil mustaqdirati, untuk melarang daripada anak-anak dari apa yang dianggap jijik ataupun kotor. Wa kana Hasan radhiyallahu anhu sobiyan, karena Hasan itu adalah anak kecil, anak yang masih kecil, sebagai anak yang belum balik ataupun belum mumayyiz. Nah, sebentar Pak. Asbabul wurud daripada hadis ini, ini menarik untuk kita pelajari bersama. Nah, hadis ini menjelaskan peristiwa yang terjadi ketika Al Hasan bin Ali radhiyallahu an, yang beliau masih kecil, ya, pada saat itu, tanpa sengaja, tanpa ada kesengajaan daripada Hasan, itu mengambil 1 buah kurma dari zakat dan memasukkan kurma itu ke mulutnya. Nah, ketika itu Nabi melihat kejadian itu, ya, maka Nabi segera melarang dengan keras pada waktu itu dan mengingatkan kepada Hasan, wahai Hasan, ya, bahwa kamu adalah keluarga Nabi dan ini tidak diperuntukkan untuk memakan daripada zakat itu, karena zakat itu adalah hak orang lain dan bukan untuk mereka atau bukan untuk kita. Maka dalam hal ini, dalam syarahnya dijelaskan secara khusus, yang pertama bahwasanya Nabi adalah Amirul Mukminin, Nabi adalah kepala keluarga yang di situ ada cucunya. Cucu itu kan masih tanggung jawab Nabi pada waktu itu, karena Nabi masih mbahnya. Ya. Karena bab ini menerangkan perintah ataupun instruksi ataupun larangan, maka Nabi tidak segan-segan melarang daripada cucunya yaitu Hasan untuk tidak makan kurma dari hasil zakat sahabat Nabi pada waktu itu. Kadang-kadang antara anak sama cucu itu yang lebih disayang mbahnya itu biasanya cucu. Ya. Maka Nabi tidak pandang pilih, walaupun itu di muka umum. Hasan secara langsung ditegur oleh Nabi, tidak diperbolehkan makan zakat ataupun harta yang diperoleh dari zakat itu, karena zakat itu bukan diperuntukkan untuk kamu wahai Hasan, tapi diperuntukkan untuk orang-orang mustahik ataupun orang-orang yang berhak menerima zakat itu. Nah, ini Nabi memerintahkan, Nabi menginstruksikan, yaitu melarang kepada keluarganya yaitu Hasan pada waktu itu. Nah, di situ juga ada redaksi kah. Apa yang dimaksud dengan kalimat kah itu? Nah, dalam sebuah riwayat dijelaskan, kalimat ini adalah kalimat zikir ataupun kalimat peringatan yang digunakan untuk mengusir ataupun melarang anak kecil dari sesuatu yang tidak pantas atau tidak sesuai. Kalau kita gunakan kalimat ini untuk melarang anak-anak, maka kita akan ditertawakan, karena anak-anak jelas tidak paham apa yang dimaksud dengan kah itu. Maka secara tidak langsung, kalau kita melarang ataupun mengusir ataupun dalam hal ini memberikan sebuah instruksi, maka gunakanlah bahasa yang sesuai. Kalau periodenya Nabi dulu menggunakan bahasa kah, kalau sekarang ya menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh cucu kita, ya itu. Nah, ini yang dimaksud dengan kah. Kah itu adalah peringatan ataupun ada. Tadi dijelaskan kah itu juga kalimat zikir. Nah, sekarang kalau kita melarang daripada anak dan cucu kita dan itu ada nilai zikirnya, bahasa apa? Kalimatnya apa?
Ada nggak itu nilai zikirnya? Nah, maka kah itu dalam riwayat itu kalimat zikir, dan itu peringatan yang digunakan oleh Nabi ketika melarang daripada Hasan itu. Nah, itu ada kata irmi biha, itu menunjukkan bahwasanya sebuah larangan yang tegas dari Nabi untuk melarang daripada konsumsi itu. Karena annala takhillu lana sadaqah, karena Nabi sudah jelas mengatakan tidak halal bagi kamu wahai Hasan. Nah, makanya masjid ini menerima zakat atau enggak? Enggak kan? Menerima zakat. Kalau masjid remaja ini mengelola zakat, maka ini bagian daripada instruksi Nabi. Jangan sampai harta daripada zakat itu sebagian ada yang konsumsi dari keluarga itu. Tapi dijelaskan di sini, ya, dijelaskan di sini keluarga yang seperti apa, karena Nabi pada waktu itu tidak diperbolehkan, karena Nabi itu sudah diberi harta rampasan perang, sehingga Nabi itu sebagai Amirul Mukminin tidak berhak untuk menerima zakat. Nah, sekarang kalau ada orang zakat, jangan lupa ketua panitianya, kadang-kadang kan gitu. Nah, ini Nabi aja sebagai Amirul Mukminin pada waktu itu tidak mau menerima zakat, karena Nabi sudah menerima khumus. Khumus itu harta perang pada waktu itu, sehingga beliau tidak berhak lagi. Keluarganya pun tidak diperbolehkan untuk memakan daripada zakat yang dikelola itu. Nah, yang terakhir, ya, ketika hadis ini menjadi pelajaran bagi kita, yaitu pentingnya kita itu menjaga daripada nilai-nilai moral dan juga etika dalam menerima daripada harta yang itu diberikan oleh umat itu, agar dalam hal ini kita tidak ada penyalahgunaan dalam hak dan juga kebingungan dalam mengelola zakat itu. Maka hadis ini mengatakan bahwasanya yang terpenting itu adalah nilai-nilai dan juga moral yang ada dalam keterangan hadis ini, sehingga instruksi ataupun petunjuk yang diberikan oleh keluarga itu tidak hanya sebatas ucapan, tidak hanya sebatas contoh dan itu adalah bagian daripada perilaku, akan tetapi yang penting juga adalah apa yang menjadi contoh itu ada nilai, diantaranya adalah nilai pendidikan moral itu. Hadis ini juga menerangkan bahwasanya zakat itu tidak boleh dikonsumsi oleh cucu daripada Nabi, tidak boleh dikonsumsi oleh keluarga Nabi, karena pada waktu itu Nabi juga mengatakan itu adalah tanggung jawab daripada saya sebagai pemimpin, dan juga bagaimana pengelolaan dan distribusi daripada zakat itu biar langsung diberikan kepada mustahik, orang-orang yang berhak menerima zakat. Karena Nabi, kenapa Hasan itu dilarang? Karena ketakutan Nabi bahwasanya itu adalah harta yang haram ataupun harta yang tidak diperbolehkan, dan kelak nanti tidak akan bisa menjaga keluarganya untuk menjauhi daripada siksa api neraka. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.